Orang yang tidak mempunyai iman, belum ada prinsip yang mendasar mengakar kuat dalam dirinya, maka dia akan hidup dan hidupnya habis umurnya hanya untuk mencari trek kehidupan. Tapi orang mukmin, begitu dia lahir, sebelum dia paham itu sebuah trek, ayahnya sudah meletakkan dia di atas rel yang lurus untuk dia berjalan. Beriman dengan tidak ada Tuhan selain Allah, itu perlu kepada ilmu, pengetahuan dulu baru beriman di dalam Islam. Beda dengan dalam etikat orang Nasrani, iman dulu baru tahu. Islam wa ulul ilmi bukan wa ulul iman. Orang-orang yang berilmu itu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sidang jamaah salat Maghrib dan Isya yang dirahmati Allah. Mohon izin kepada guru-guru kami dan juga orang tua kami di sini untuk kami sejenak berbicara, dan terima kasih kepada kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami datang dari Sigli 2 jam lebih untuk sedikit berbicara, tidak sampai 1 jam di tempat ini dengan izin Allah. Maka saya pikir bahwa tidak ada yang pantas untuk kita sampaikan di tempat ini kecuali memang sesuatu yang penting sekali untuk didengarkan. Dan juga kepada siapapun yang mungkin merekam pengajian kita pada malam ini, tidak semua kadang yang direkam itu bisa di-share. Kenapa? Di sana ada kesalahan yang mungkin terjadi. Ya. Kalau memang itu layak, silahkan. Kalau memang itu tidak layak, maka mohon dimaafkan. Bapak Ibu sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Pada pertemuan malam Sabtu yang lalu, kita menjelaskan titik poin yang paling penting adalah bahwa siapapun manusia, dia tidak akan mampu hidup tanpa ada keyakinan yang menenangkan dalam dirinya. Kita mengambil banyak contoh dalam kehidupan hari-hari. Seseorang tidak akan bertindak sebuah tindakan sebelum dia mendapatkan sebuah keyakinan yang tenang dalam dirinya, baru dia akan mampu untuk melakukannya. Dan kita katakan bahwa iman itu adalah sesuatu yang menenangkan di dalam jiwa, yang dengan prinsip yang telah tertancap dalam jiwa seorang muslim, maka atas dasar itulah kemudian dia berbuat dan bertindak. Mesti ada prinsip yang telah tertanam dengan tenang, tidak perlu didiskusikan lagi dan tidak ada lagi di sana keraguan. Baru kemudian atas dasar itulah kita akan bertindak. Atas dasar itulah semua perbuatan kita itu berakar. Pada itulah akar daripada setiap perbuatan manusia. Cuma bedanya adalah keimanannya, prinsip dasar yang telah tertanam dalam dirinya itu apaan? Benar atau tidak? Ini yang menjadi permasalahan. Makanya itulah perlu kepada hidayah, perlu kepada petunjuk. Siapapun dia bisa meyakini apa saja. So mentang pu yang galak yakini hana masalah. Tidak ada batasannya. Yang membatasi itu adalah yang disebut dengan hidayah, petunjuk dan kebenaran itu sendiri. Dan kebenaran itu tidak akan datang dari dalam diri manusia. Tapi kebenaran itu mesti datang bersumber dari luar manusia. Karena manusia hamba lemah dan terbatas. Pemahaman, kecerdasan dan apapun pada manusia mesti terbatas pula. Kekuatan mesti terbatas pula. Maka disinilah manusia perlu kepada trek dalam hidupnya. Letakkan bagi saya trek, di atas itu saya akan berjalan. Kalau ternyata hidupnya hanya untuk mencari trek, mencari rel, panjang saja. Bagaimana kita berjalan? Maka sungguh kita bersyukur
Apabila ternyata kita hidup, trek itu sudah siap, rel itu sudah siap. Tinggal kita berjalan. Berapa jarak tempuh itu terserah kita masing-masing. Kecepatan kita berapa terserah kita masing-masing. Itulah beda antara orang hidup seorang mukmin dengan orang yang non-muslim, orang non-mukmin. Orang yang tidak mempunyai iman, belum ada prinsip yang mendasar mengakar kuat dalam dirinya, maka dia akan hidup dan hidupnya habis umurnya hanya untuk mencari trek kehidupan, hanya untuk mencari rel kehidupan. Tapi orang mukmin, begitu dia lahir, sebelum dia paham itu sebuah trek, sudah ayahnya sudah meletakkan dia di atas rel yang lurus untuk dia berjalan. Tidakkah itu menjadi sebuah nikmat kesyukuran pada diri kita seorang muslim? Bukankah keimanan kita yang telah tertanam dalam diri kita, prinsip-prinsip dasar iman itu, bahwa Allah itu adalah Tuhan yang satu yang menciptakan segala sesuatu jagat raya itu, dan Dia Allah yang telah menciptakan kita, dan Allah pula yang akan menghidupkan kita kembali. Allah yang mengatur semua kehidupan, Allah yang mengatur segala sesuatu yang terjadi di jagat raya ini, dan segala sesuatu tidak pernah terjadi dengan kebetulan, tetapi semua terjadi dengan by design, atas atas ketentuan daripada Allah. Bagian daripada keimanan yang prinsip mendasar dalam diri seseorang. Nah, kita dapatkan dalam Al-Quran misalkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau memang Ustaz ada yang tanya begini, kalau memang Ustaz bahwa keimanan itu sesuatu yang menenangkan jiwa, sehingga Allah katakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub, adalah dengan mengingat Allah hati itu akan menjadi tenang. Zikir dengan makna yang sangat luas sekali. Sedang menandatangani sebuah proyek, ingat Allah, zikir. Ya, pantas tidak? Kalau saat kita menandatangani itu dengan zikir, ingat kepada Allah, ingat kepada hukum Tuhan, ingat kepada aturan Tuhan, saya tanda tangani, yakinlah Bapak sekalian, proyek itu menenangkan jiwa. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketika saya menerima uang, hari-hari saya bekerja, saya menerima dengan zikir kepada Allah. Ini uang sesuai aturan Tuhan tidak? Sesuai. Dengan zikir kepada Allah saya terima itu, menenangkan jiwa, Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau memang masalah keimanan itu mesti sesuatu yang menenangkan, menenteramkan dalam jiwa kita, tapi ada dalam surah Al-Baqarah Nabi Ibrahim itu bertanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ada yang nanya, Ustaz, kalau memang apakah Nabi Ibrahim enggak beriman? Artinya apa? Ingatlah ketika Ibrahim itu bertanya kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Rabbi, wahai Tuhanku, arini, tampakkan padaku kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Allah bertanya kemudian, qala awalam tu'min, apakah engkau tidak beriman? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Tentu ya Allah, tetapi untuk menjadikan diriku tenang. Bilang, Ustaz, bagaimana kita baca ayat ini? Kami sering baca ayat ini, seakan-akan kita melihat sekilas Nabi Ibrahim kok nanya itu, kemudian Allah katakan bahwa apakah engkau tidak beriman? Tentu ya Allah. Nah, adanya jawaban Nabi Ibrahim tentu, jelas, bala, tentu. Tidakkah? Tentu. Menunjukkan kepada sesuatu yang pasti, positif. Tentu. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi supaya hatiku menjadi tenang. Apanya yang diimani oleh Nabi Ibrahim dan apanya yang belum menjadikan beliau tenang? Nah, ayat ini mengisahkan tentang, sebab kita katakan tadi jelas dari minggu lalu bahwa keimanan itu adalah mesti prinsip-prinsip yang telah menenangkan jiwa seseorang. Atas dasar itu siapapun akan berbuat atas dasar sesuatu yang telah diterima dengan damai dalam dirinya. Nabi Ibrahim
beliau telah beriman bahwa Allah itu menghidupkan yang mati. Bala, tentu Nabi Ibrahim telah beriman dengan itu, dan itu telah tidak perlu didiskusikan lagi, tidak perlu pada bukti lagi. Beliau tidak sedang dalam ayat ini mencari bukti tentang Allah menghidupkan yang mati, bukan. Nabi Ibrahim tidak sedang mencari bukti Allah menghidupkan yang mati. Tetapi apa juga? Arini kaifa tuhyil mauta. Tampakkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan, bagaimananya. How? Nabi Ibrahim enggak sedang mengatakan, betulkah ya Allah engkau menghidupkan yang mati? Nah, ini pertanyaan kafir dan iman. Antara kafir dan iman, betulkah Tuhan menghidupkan yang mati? Nah, itu pertanyaan orang kafir. Dia masih meragukan sesuatu yang penting dalam asas keimanan. Apa itu? Menghidupkan yang mati. Bahwa Allah menghidupkan yang mati itu asas dasar keimanan. Kalau seorang tidak mempercayai itu, belum ada imannya. Tapi Nabi Ibrahim bertanya, bukan betulkah engkau menghidupkan yang mati? Bukan. Tetapi kaifa, bagaimana? Bagaimana itu tidak masuk dalam matlubatil imaniyah. Tidak masuk dalam tuntutan iman. Kalau saya tidak tahu bagaimana Allah menghidupkan yang mati, tidak masalah sama sekali. Tidak mengganggu iman seseorang. Tapi yang mengganggu adalah ketika kita bertanya, mungkin man Tuhan gepudip yang kamatenya. Nyan masalah. Kalau itu tertanam masih memperjadi pertanyaan, itu bukan iman. Itu belum sampai derajat iman. Yang menenangkan, masih meragukan. Nabi Ibrahim hanya ingin mengetahui supaya hati beliau tentram dan tenang. Bagaimananya Allah menghidupkan yang mati. Ini dia masalahnya. Bagi Nabi Ibrahim. Nah, bagaimana inilah yang sering menjadi gangguan terhadap diri manusia. Dan sains itu dia berpijak pada pertanyaan bagaimana. How? Jadi kalau seorang ilmuwan melihat tumbuh-tumbuhan, dia akan melihat bagaimana tumbuh-tumbuhan ini bisa tumbuh demikian, bagaimana. Dia tidak bertanya lagi tumbuh atau tidak. Sudah jelas di depan matanya tumbuh. Tapi sekarang masalahnya adalah bagaimana dia menghasilkan buah sedemikian rupa. Bagaimana kalau seandainya diperbanyak buahnya. Terus bagaimana itu yang terus dikaji. Itu adalah urusan manusiawi sekali itu. Ingin mengetahui bagaimana. Nabi Ibrahim ingin mengetahui bagaimana. Nah, menghidupkan yang mati itu adalah fungsi Allah. Itu tugas Tuhan, tugas Allah. Bukan tugas manusia. Kita tidak perlu untuk mengorek bagaimana Allah menghidupkan itu. Enggak, berimanlah Allah menghidupkan yang mati. Tapi bagaimananya kembalikan pada Allah. Tapi Nabi Ibrahim ingin mengetahui lebih. Ini keistimewaan beliau. Dan Allah tunjukkan itu. Karena menghidupkan yang mati itu adalah bagian daripada tugas Allah yang tidak perlu untuk manusia diperlihatkan. Tapi Nabi Ibrahim telah bertanya, diperlihatkan oleh Allah. Dan bukan cuma diperlihatkan, Nabi Ibrahim dijadikan sebagai orang yang ikut andil di dalamnya supaya lebih paham. Atau menyertanya tak pernah tidak orang, buat yang hantam pernah dikalon, hantam na pengalaman lom, nyan mai saja tanya. Langsung bawa dia dengan kita, bagaimana kita berbuat supaya dia lihat langsung. Habis itu dia paham, enggak perlu banyak tanya. Tapi kalau dudukkan dia dalam ruangan, jelaskan, ada nama holo. Tapi ikut sertakan dia. Allah mengikut sertakan Nabi Ibrahim dalam ayat ini. Fakhud arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'ah. Wahai Ibrahim, ambil 4 burung. Arba'atan minat tayri fasurhunna ilaik. Kemudian cincang-cincang dia oleh kamu. Cincang-cincang dia. Kemudian taruh pada bagian-bagian burung 4 yang dicincang ini di atas gunung-gunung. Summad'uhunna, kemudian panggillah dia, ya'tinaka sa'ya. Maka burung itu dengan sekelebat pandang, secepatnya langsung akan mendatangimu. Allah andilkan Nabi Ibrahim dalam bagaimana supaya Nabi Ibrahim paham. Bagaimananya itu? Nabi Ibrahim bertanya apa? Bagaimana? Allah jelaskan langsung dengan by doing, ya. Learning by doing. Langsung. Ya.
Pahamlah Nabi Ibrahim bagaimananya itu. Hebatnya di sini, kekuatan Allah itu bisa ditransfer kepada makhluk. Tapi kekuatan makhluk tidak bisa ditransfer kepada makhluk yang lain. Kita bawa beban yang berat. Tamai padi bahasa Tanjung Kampung, tamai padi leher gating. Nya dua gating mata urung me. Saya bicara ini dalam bahasa Aceh supaya sedikit terasa nuansa Acehnya. Si gating nan duduk. Satu gating, tahu tidak? Satu gating itu 16 are. Maunya are yang lom gak payah pegah sampai dong bicuk tak. Ya. Dua gating itu satu umpang. Nah, ya. Kalau tiga gating, kalau tak lebih umpang, kau payah pegah umpang panjang. Nya haik tamai nunggu tua. Dohon tak. Nah, kalau ada orang yang seperti ini membawa padi sampai 3 gating ini, perlu pada bantuan orang lain. Manusia akan membantu dengan ikut serta dia sendiri. Tidak bisa dia mentransfer kekuatan. Tunggu ya, saya akan transfer kekuatan supaya anda bisa bawa 3 gating padi ini. Tidak bisa. Manusia harus ikut andil dia sendiri yang menolong. Tapi Allah, kekuatan Allah bisa ditransfer kepada manusia, kepada Nabi. Dijadikan Nabi mampu untuk memanggil burung dan tiba-tiba dia hidup. Begitu juga terjadi dengan Nabi Isa alaihissalam. Anni akhluqu lakum minat tini kahayati tayri fa'anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Ya. Jadi aku buat tanah dari tanah liat seperti bentuk burung, kemudian aku tiupkan, kemudian dia hidup jadi burung. Maaf ya, ini bukan kekuatan Nabi Isa ya, tapi transfer daripada Allah. Bahkan Nabi Isa bilang lagi apa? Wa uhyil mauta biiznillah, dan aku menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Lihat, ya. Langsung dalam ayat Al-Quran jelas Allah katakan, aku menghidupkan yang mati. Menghidupkan yang mati itu bukan fungsi manusia, bukan tugas manusia, dan bukan kekuatan manusia, tapi kekuatan Allah. Tapi Allah bisa memberikan kekuatannya itu pada manusia dengan berupa mukjizat itu sendiri. Makanya mukjizat Allah, amrun, para ulama tauhid mengatakan mukjizat itu apa? Amrun khariqun lil adati, ya, maqrunun bit tahaddi, ma'adamil mughalabah. Adalah sebuah perkara yang luar biasa terjadi. Di sana ada tantangannya tanpa mampu untuk dikalahkan. Kenapa nggak bisa dikalahkan mukjizat itu oleh manusia? Karena dia itu adalah kekuatan Tuhan, kekuatan Allah. Kekuatan Allah bisa ditransferkan kepada manusia. Kekuatan manusia tidak bisa ditransferkan kepada orang lain. Nah, saudaraku sekalian, keimanan itu, nuktah yang pertama adalah keimanan itu adalah mesti perkara tersebut sudah betul-betul tentram dan damai dalam diri kita. Tidak ada lagi kita mempertanyakan, dan kita jadikan sebagai pijakan untuk berbuat. Selanjutnya, kita Ustaz sebenarnya untuk beriman itu perlu iman dulu baru paham, baru tahu, atau perlu tahu dulu baru beriman? Nah, ini juga banyak pertanyaan. Ketika saya di Eropa, banyak pertanyaan. Emang kita harus beriman dulu baru tanya, baru kita mengetahui, atau tahu dulu sebelum, atau mesti belajar mengetahui dulu baru beriman? Yang mana duluan? Jelas dalam Al-Quran Allah jelaskan. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Dia, dan para malaikat menegakkan keadilan, wa ulul ilm, dan juga orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Beriman dengan tidak ada Tuhan selain Allah itu perlu kepada ilmu, pengetahuan dulu baru beriman di dalam Islam. Beda dengan dalam etikat orang Nasrani, iman dulu baru tahu. Islam wa ulul ilmi, bukan wa ulul iman. Orang-orang yang berilmu itu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Asal muasal dari segala keimanan kita dimulai dari kita percaya kepada adanya Sang Pencipta yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita semua makhluk dan seluruhnya. Asal muasal segala keimanan. Kalau kita telah mengetahui bahwa di sana ada Tuhan,
yang dengan pengetahuan kita mengetahui di sana ada Allah. Kemudian Allah itu mewahyukan kepada manusia, mengutus rasul, memberikan hidayah, dan di sana ada kehidupan setelah mati dan seterusnya. Itu semua masalah apa yang perlu kita ketahui setelah adanya Allah, itu semua kita ketahui dengan iman. Nah, untuk mengetahui adanya Allah, ilmu dulu, baru tahu tentang Allah. Kalau sudah beriman kepada Allah, baru kemudian dengan iman kita tahu. Ya, ada dua tahap. Orang mukmin, orang Islam, itu dia perlu kepada ilmu untuk awal mula dia beriman. Setelah kemudian dia beriman, lalu kemudian dia akan mendapatkan ilmu dari imannya itu. Jadi dua tahap. Kalau saya sudah percaya bahwa Al-Quran ini adalah daripada Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad dan jelas buktinya, setelah itu saya tidak perlu lagi mempertanyakan, emangnya betul kita disuruh untuk memberikan zakat? Emangnya betul kita harus sholat 5 waktu? Emangnya betul. Kalau semua sudah ada dalam Al-Quran, tidak perlu lagi saya harus mencari betul atau tidak. Kenapa? Saya telah beriman kepada Al-Quran ini, dan saya sudah jelas pada saya bukti Al-Quran ini adalah daripada Tuhan. Nah, dengan keimanan saya mendapatkan ilmu. Jadi ada di sana ilmu puncak namanya. Ilmul qimmah. Ilmu puncak. Yang semua umat manusia harus mengetahui dan memiliki ilmu puncak ini. Apa itu? Meyakini dan mengetahui bahwa di sana ada pencipta setiap manusia, pencipta alam ini, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini pengetahuan puncak. Siapa yang telah mengetahui pengetahuan puncak, udah tinggal nurun aja itu udah. Selanjutnya dengan imannya dia akan mendapatkan ilmu yang banyak daripada Al-Quran, daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya seorang mukmin ketika dikatakan bahwa ini sudah ada dalam ayat Al-Quran, sudah ada dalam sunnah Nabi, mulailah dia tenang jiwanya, tenang dirinya. Kenapa? Ya, saya sudah beriman dengan Al-Quran, sudah beriman kepada sunnah Nabi. Ya, mulai menenangkan jiwanya. Di sini dengan mudah dia akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi kita ilmu dulu, beriman. Setelah beriman kita akan dibukakan pintu ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua tahap ini ada pada seorang mukmin. Baik, poin yang ketiga, ma huwa lawazimul iman? Apa itu konsekuensi daripada iman? Apa itu konsekuensi daripada iman? Kita lihat konsekuensi daripada iman. Kalau saya sudah ada iman dalam diri saya, dan saya telah percaya kepada Allah, dan Allah mengutus Nabi dengan membawa Al-Quran, dan itu sudah benar adanya, tidak ada lagi keraguan pada saya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu adalah menjadi apa? Kitab la raiba fihi, tidak ada lagi keraguan padanya. Kalau sudah tidak ada keraguan, baru kemudian jadi petunjuk. Nah, sudah jadi petunjuk. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah jadi petunjuk. Kenapa? Sudah tidak ada lagi keraguan. Selama masih ada keraguan pada diri kita, pada selama itulah Al-Quran itu tidak akan jadi petunjuk. Dan apapun, rambu lalu lintas saja, kalau kita masih ragu, itu nggak akan jadi petunjuk. Belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, kurangi kecepatan. Kalau kita nggak percaya dengan itu nggak jadi petunjuk. Tapi semua orang beriman dengan rambu lalu lintas, tapi dia tidak pernah beriman. Jarang semuanya beriman dengan rambu-rambu dalam Al-Quran. Kenapa kita tidak pernah turun daripada mobil kita, tanyakan kepada rambu itu, betulkah engkau rambu ini? Siapa yang memancangmu di sini? Tidak pernah kita turun. Tapi cukup dengan sekedar lirik saja, 100% saya percaya ke depan itu adalah belok kiri. Selama itu ditunjuk ke arah kiri. 100% saya percaya bahwa itu rambu itu akan ke kanan. Selama menunjuk ke kanan. Tidak satu orang pun ragu kalau dia melihat. Bapak Ibu sekalian, adakah Al-Quran itu menjadi rambu dalam hidup? Adakah Al-Quran menjadi petunjuk? Makanya Allah buka itu dengan awal ayat.
Dari awal surat yang panjang, dari surat yang kedua dalam Al-Quran. La raiba fi, tidak ada keraguan pada Al-Quran itu. Hudan lil muttaqin, baru kemudian jadi petunjuk. Siapapun yang menjadikan itu petunjuk, dia akan menjadi orang yang muttaqin, insyaallah, menjadi orang yang bertakwa. Jadi lawazimul iman saya apa? Kalau begitu konsekuensi iman saya apa? Saya berjumpa dengan Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti rahimahullah, beliau telah meninggal. Ketika beliau berada di Kairo beberapa hari dan saya ikut bersama dengan beliau. Saya mencari waktu untuk menyendiri, saya meminta nasihat kepada beliau. Seorang ulama besar dari Suriah. Beliau adalah lulusan Azhar juga. Ya. Mengambil doktor di Azhar juga. Dan beliau telah menjadi ulama besar yang terkenal di dunia Islam. Saya menyempatkan kesempatan untuk bertanya kepada beliau sebuah nasihat kepada beliau. Ketika beliau sempat sendirian, sedang mau naik ke hotel, dalam lift, saya sempatkan diri untuk bertanya kepada beliau. Berikan sebuah nasihat kepada saya, yang nasihat itu tidak pernah saya tanyakan kecuali kepada engkau, wahai Syekh. Saya minta nasihat yang paling berharga daripada beliau. Yang mungkin nasihat itu tidak bisa diberikan oleh orang lain. Hanya beliaulah, hanya engkaulah yang sanggup. Hanya Syekhlah yang sanggup memberikan nasihat itu kepada saya. Beliau bilang apa? Beliau bilang bahwa tidak ada nasihat yang layak saya berikan kecuali hanya nasihat daripada Nabi SAW. Siapa saya untuk memberikan nasihat untuk kamu? Nasihat yang bisa saya berikan kepada kamu adalah nasihat daripada Nabi Muhammad SAW. Beliau bilang, apa itu? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan, yakinilah amantu billah, aku beriman kepada Allah, kemudian istaqim. Kemudian istiqamahlah. Hadis Nabi SAW. Hanya dua penggal. Siapapun bisa menghafalnya hari ini juga, saat ini juga, keluar dari sini mesti tidak akan pernah lupa. Qul amantu billah. Katakan aku beriman kepada Allah. Iman dengan seperti yang sudah kita jelaskan, sudah menenangkan jiwa dan menenteramkan, tidak bisa dicabut lagi, tidak bisa dicerabut dari hati kita, tidak bisa didiskusikan lagi. Qul amantu billah. Kalau sudah demikian, summa istaqim. Kemudian istiqomahlah. Konsekuensi daripada iman itu adalah setelah itu istiqomah. Bapak Ibu sekalian, puan-puan dan tuan-tuan, konsekuensi daripada iman kemudian adalah istiqomah dalam hidup. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu wa aqimus shalah wa atuz zakah. Allah katakan aqimus shalah. Dirikan salat kalau kita terjemahkan. Tapi sebenarnya makna adalah apa? Sempurnakanlah salat. Iqamati salat itu adalah mendirikan dengan menjaga kesempurnaan salat itu. Terus dalam hidup kita menyempurnakan salat kita. Nah, iman juga begitu ketika kita ingin istiqomah. Kita sudah beriman, kemudian sempurnakan iman itu dengan perbuatan kita hari-hari. Karena perbuatan itu adalah yang menyempurnakan iman kita terus menerus. Karena iman itu yazid wa yanqus, berkurang dan bertambah. Dan dengan istiqomah itu kemudian dia akan sempurna iman kita. Istiqomahlah, jalankanlah apa yang telah menjadi konsekuensi daripada iman kita, jalankan dalam hidup. Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Saya percaya ada hari akhirat. Saya percaya ada surga dan neraka. Dan saya percaya bahwa semua amalan kita akan dihitung, dihisab oleh Allah. Saya percaya itu semua. Dan tidak itu sudah merupakan sesuatu yang telah tidak bisa diganggu gugat lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita istiqomah dengan keimanan kita? Saya berikan perumpamaan yang sangat mungkin itu menyakitkan. Tapi saya mohon maaf dulu. Tapi sesuatu yang tidak menyakitkan itu kadang hana tathe. Ada tacuti tiga baru mudah ya kadang-kadang. Punya kabrat tengok kan cuti. Nya punya nyom tu. Kabrat tengok punya yang cuti tiga mangak baru jaga lo. Cuti tiga. Cuti bahasa Indonesia apa dah? Cubit ya, cubit maaf ya.
Jarang-jarang ya ada masalah sedikit ya cubit ya, dicutit bahasa Aceh. Ya kamu pilih cutit kan ya, menyuruhnya cara ya mungkin cutit. Ya. Iblis itu beriman tidak pada Allah? Jawab, tolong jawab. Iblis beriman pada Allah, percaya dia bahwa Allah itu ada? Percaya tidak? Percaya tidak kalau iblis itu Allah menciptakan surga dan neraka? Percaya tidak iblis itu bahwa Allah itu mulia? Fabi'izzatika la ughwiyannahum, kata iblis. Demi kemuliaanmu, iblis bilang dalam Al-Quran, aku akan menyesatkan mereka semua. Hormat tidak dia pada Tuhan? Hah? Hormat. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, anzirni, ya, tangguhkanlah aku sampai hari kiamat. Dia percaya ada hari kiamat. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan, tangguhkanlah aku, beri tangguh. Dia percaya Tuhan Maha Kuasa, mampu beri tangguh pada dia. Dia percaya ada hari kiamat. Oke? Percaya pada Allah. Percaya Allah itu Maha Kuasa. Percaya di sana ada hari kiamat. Dan percaya di sana ada hari hisab yang semua akan dihisab nantinya. Sampai detik ini sudah sama kita dengan iblis? Hai, kata mana ditanya dengan iblis? Mungkin kalau bukan agak pahit bacutnya, contoh. Jadi bila bukan untuk ustaz di Masjid Oman sudah menyamakan kita dengan iblis. Sampai detik ini sudah sama kan? Ya, sama. Dengan dalil daripada Al-Quran. Apa juga yang menjadi iblis jadi iblis? A'asjudu liman khalaqta tina. Apakah aku bersujud untuk orang yang untuk manusia yang kau ciptakan dari tanah? Apa yang menjadikan iblis jadi iblis? Membangkang dia pada Tuhan. Sudah disuruh, buatlah seperti ini. Istakbara. Dia membangkang, menyombongkan diri. Apakah dia istiqomah dengan keimanannya? Istiqomah tidak. Dengan keimanannya dia percaya Allah Maha Kuasa, dia percaya di sana ada hari akhirat. Istiqomah dia tidak istiqomah dia. Konsekuensi dari imanmu hai iblis, saya bicara dengan iblis nih ya. Konsekuensi imanmu pada Tuhan wahai iblis, engkau itu adalah kemudian menjalankan perintahnya. Jangan membangkang. Allah itu Maha Kuasa, mengazabmu habis-habisan, dimasukkan ke dalam neraka tidak akan keluar lagi. Wahai iblis, kalau sudah beriman, saya bicara dengan iblis ya, jelas-jelas dengan iblis ini. Kenapa engkau membangkang pada Tuhanmu? Maka kemudian Allah dengan sangat bijak sekali, halus sekali dalam Al-Quran Allah bilang, ya ayyuhal insan, ma gharraka birabbikal karim. Wahai manusia, insan. Dulu mungkin 3 bulan yang lalu saya menjelaskan, wahai insan, beda insan dengan manusia. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, insan. Ma gharraka birabbikal karim. Apa yang menjadikan engkau itu tertipu daya dari Tuhanmu yang Maha Pemurah? Okelah iblis telah tertipu, dia terperdaya dia dengan kesombongannya, dia tidak mau istiqomah dalam hidup. Tapi engkau wahai insan, ma gharraka, apa yang menjadikan kamu ini terperdaya, tertipu, tidak mau istiqomah dalam hidup? Sudah tahu ini yang benar, kenapa tidak dijalankan? Sudah tahu ini yang benar daripada Allah, karena itu sudah menjadi konsekuensi iman saya, kenapa tidak dijalankan? Ya. Maka Allah sebutkan dalam surat Sajadah, ya. Apakah sama? Ya. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqah? Ya kan?
afaman kana mu'minan kaman kana fasiqah? Apakah orang-orang mukmin itu sama dengan orang-orang kafir ya? Ayat itu bilang apa? Apakah sama? Afaman kana mu'minan, apakah orang mukmin itu lawan mukmin apa? Lawan mukmin apa? Lawan mukmin apa Bapak-bapak Ibu sekalian? Tolong jawab. Kafir. Tapi Allah bertanya, afaman kana mu'minan, apakah orang mukmin itu sama dengan, bukan kafir ternyata yang ditanya. Kaman kana fasiqah la yastawun. Allah jawab. Apakah orang mukmin itu sama dengan orang fasik? Allah jawab terus, la yastawun, tidak sama mereka itu. Ya Allah, yang sama itu, kenapa engkau menyamakan antara mukmin itu dengan orang fasik? Bukannya membuat perbandingan dengan lawan. Apakah orang mukmin itu sama dengan orang kafir? Oh, jelas tidak sama dong. Oke? Tapi Allah bukan buat dengan orang kafir. Maaf. Dan ingat baik-baik. Apakah orang mukmin itu sama dengan orang fasik? Fasik adalah awal muasal daripada kekufuran itu sendiri. Kalau Allah telah mengatakan tidak sama mukmin dengan fasik, jangan masuk jalan fasik karena ujungnya adalah kufur. Untuk apa disamakan lagi dengan kafir? Sudah habis, tidak ada urusan lagi. Tapi ini masalahnya adalah harus tahu ternyata tidak ada kesamaan antara mukmin itu sendiri dengan fasik. Perbuatan iman dengan perbuatan fasik dalam hidup tidak sama, kata Allah. Berhati-hatilah, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada malam Sabtu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.